pun memberikan kalung tersebut kepada putri sebagai hadiah ulang tahun. Namun, tidak seperti yang difikirkan oleh orang-orang, ternyata Putri Gilang Rukmini sama sekali tidak menyukai kalung pemberian rakyat tersebut. Halo, Assalamualaikum. Selamat datang lagi di YouTube channel aku. Apa kabar kalian semua hari ini? Semoga dalam keadaan yang paling baik ya kalian semua, seperti aku juga yang hari ini lagi good mood banget nih. Setelah kemarin aku bawain mitos-mitos di sekitaran Bogor, hari ini aku mau sharing sama kalian tentang legenda asal-usul sebuah tempat yang ada di Bogor. Nah, kemarin itu kita udah bahas tempat ini, bahas mitosnya. Nah, kali ini aku mau bahas soal legenda asal-usul dari tempat ini. Kalau kalian penasaran tempatnya itu apa dan gimana legendanya, kalian bisa dengar ceritanya sampai akhir ya. Nah, jangan lupa buat subscribe channel aku ini supaya aku semakin happy, semakin terpacu buat bikin video-video berikutnya. Nah, kalau gitu kita mulai ceritanya ya. Dikisahkan pada zaman dahulu kala ada sebuah kerajaan di Jawa Barat yang bernama Kutatanggahan. Sebenarnya kerajaan ini adalah kerajaan yang makmur dan damai yang dipimpin oleh seorang raja yang bernama Suwartalaya dengan permasyurinya yang bernama Purbamana. Nah, walaupun kerajaan ini makmur, damai dan sejahtera, tapi Raja Suwartalaya dan permaisurinya Purbamana itu bersedih hati karena mereka belum mendapatkan keturunan. Akhirnya Raja Suwartalaya pun memutuskan untuk pergi ke gunung untuk bersemedi. Nah, dalam perjalanan menuju gunung, ia menemukan sebuah gua dan memutuskan untuk masuk ke dalam gua itu untuk bersemedi. Nah, di dalam semedinya itu, ia mendengar suara gaib yang mengatakan seperti ini. Wahai Raja Suwartalaya, sungguhkah engkau menginginkan seorang keturunan? Raja mendengar itu pun akhirnya menganggukkan kepala. Lalu suara gaib itu pun kembali berkata, Raja Suwartalaya, kembalilah engkau ke kerajaanmu karena keinginanmu akan terkabul. Nah, mendengar suara gaib itu, akhirnya Raja Suwartalaya pun kembali ke kerajaan. Dan ternyata benar saja dalam waktu seminggu, Ratu Purbamana pun hamil. Nah, 9 bulan kemudian ia pun melahirkan seorang bayi perempuan yang diberi nama Putri Gilang Rukmini, yang tidak hanya menjadi kesayangan kedua orang tuanya tapi juga menjadi kesayangan seluruh rakyat di kerajaan ini. Nah, semakin besar nih Putri Gilang Rukmini tumbuh semakin cantik, tapi dia manja dan punya peringai yang buruk karena memang dibesarkan dengan penuh dengan kemanjaan oleh kedua orang tuanya. Namun demikian, kedua orang tuanya dan rakyat di kerajaan begitu sayang sama Putri Gilang Rukmini ini. Mereka tuh selalu berharap bahwa putri ini pada akhirnya akan merubah tabiatnya menjadi putri yang baik. Hingga di usianya yang hampir menginjak 17 tahun, Raja dan Ratu mengumumkan akan mengadakan syukuran untuk Putri Gilang Rukmini. Nah, mendengar ini nih, masyarakat ya, rakyat yang ada di kerajaan ini tuh, mereka berunding mau memberikan apa ya kira-kira hadiah untuk Putri Gilang Rukmini yang pas gitu sama kecantikan putri kesayangan mereka ini. Nah, akhirnya setelah berunding, mereka memutuskan untuk memberikan Putri Gilang Rukmini sebuah kalung. Bukan sembarang kalung, karena kalung ini terbuat dari emas terbaik yang bertabur batu-batu permata yang berwarna-warni. Akhirnya rakyat pun urunan, patungan gitu ya, untuk memberikan hadiah ini kepada Putri Gilang Rukmini. Nah, tibalah hari di mana syukuran itu berlangsung. Rakyat kerajaan tuh begitu bahagia dan berantusias karena melihat putri kesayangan mereka tumbuh menjadi wanita yang sangat cantik. Mereka pun memberikan kalung tersebut kepada putri sebagai hadiah ulang tahun. Namun, tidak seperti yang difikirkan oleh orang-orang, ternyata Putri Gilang Rukmini sama sekali tidak menyukai kalung pemberian rakyat tersebut.
Walaupun sudah dibujuk oleh kedua orang tuanya yang mengatakan bahwa sebenarnya kalung itu adalah wujud kasih sayang rakyat terhadapnya, Putri Gilang Rukmini tetap tidak ingin menggunakannya. Dia merasa bahwa kalung tersebut tidak cocok dengan kecantikannya. Mendengar penolakan tersebut, Ratu Purbamana, ibunya, menangis, diikuti oleh tangisan rakyat kerajaan. Nah, terus nggak lama nih, timbul atau muncul mata air dari tanah yang awalnya kecil lama-lama membesar dan akhirnya menenggelamkan kerajaan beserta isinya, termasuk juga kalung yang dibuang oleh Putri Gilang Rukmini. Nah, akhirnya karena banyaknya air yang muncul, akhirnya terbentuklah danau. Danau ini airnya tuh bisa berubah-ubah ya, karena di dalamnya itu ada kalung dari rakyat untuk Putri Rukmini yang bertaburkan permata berwarna-warni. Maka terciptalah ya Telaga Warna. Nah, kira-kira gitulah ya legenda asal-usul tentang terbentuknya Telaga Warna. Gitu, yang biasanya sih diceritakan dari mulut ke mulut secara turun-menurun. Buat kalian yang suka sama video aku ini, jangan lupa ya dikasih like, jangan lupa ya di-subscribe, jangan lupa ya di-subscribe, jangan lupa ya di-subscribe biar aku tambah semangat buat bikin video-video berikutnya. Nah, kira-kira nih, menurut kalian legenda apa lagi yang harusnya aku ceritain sama kalian nih? Jangan lupa ya komen ya, jangan lupa komen di bawah kira-kira legenda apa lagi yang mesti aku bawain gitu ya. Nah, teman-teman yang sudah nonton video aku sampai di detik ini, terima kasih banyak. Insya Allah ketemu lagi sama aku di video berikutnya. Bye.